Selamat pagi saya ucapkan kepada teman-teman para sahabat petani kelapa sawit, khususnya sahabat John Kreatif. Nah, di video kita kali ini saya sedang berada di tanaman kelapa sawit yang memiliki varietas Topaz ya, waktu itu kita tanam. Nah, jadi kali ini usianya sudah mencapai 34 bulan ya. Nah, jadi kebetulan hari ini kita sedang melakukan kegiatan manen. Nah, jadi sekaligus akan saya tunjukin seperti apa contoh perkembangan buahnya ketika 34 bulan. Nah, ini menurut yang kita rawat selama ini ya. Ya terkadang sih memang ada yang lebih subur, ada yang belum waktunya panen. Itu bermacam-macam jenis. Itu biasanya tuh tergantung lokasinya ya. Karena yang namanya lokasi itu ada yang rawa, ada yang tergenang air, ada yang berbukitan tinggi, ada yang dataran. Nah, kebetulan punya kita ini kan lokasinya tempatnya mineral, cuma mineral berpasir. Nah, jadi ini perlu saya sampaikan kepada teman-teman ya. Nah, kalau untuk masa panen ya, menurut kita tidak bisa mempatoki misalnya ketika usia 30 bulan siap panen, ataupun ketika usianya sudah 3 tahun baru siap panen. Menurut kita tidak seperti itu. Karena tanaman ini kan tidak serta ya. Dia bertingkat dia. Nah, jadi menurut kita mana yang udah boleh dipanen, mana yang udah layak ya seperti ini ya. Udah memberondol. Tentu ini sayang, tidak mungkin kita biarkan. Apalagi ini laku. Ya tentu kita lakukan kegiatan manen. Karena kalau dibiarkan itu akan merusak pohon tanaman itu sendiri. Nah, sehingga bisa mengundang hama seperti misalnya semut, ya jamur, bermacam-macam itu. Karena banyak hama yang memakan buah seperti ini ya, maka ini wajib kita panen ya, walaupun sedikit tapi tetap kita panen. Nah, nanti teman-teman bisa cek di lapangan seperti apa dan bagaimana cara kita melakukan kegiatan panen ya. Memang di usia seperti ini agak sulit ya, maka itu mungkin kalau untuk upah ya, upah si pemanen ya, karena kita merasakan juga ya bagaimana sulitnya. Jadi upah itu tergantung kita lah ya, bagaimana cara mengupah anggota si pemanen ya, karena kita ikut manen juga. Jadi kita tahu bagaimana rasanya, betapa sakitnya dan sulitnya mendapatkan buah yang seperti ini ya. Nih, nah, teman-teman bisa lihat. Nah, memang yang namanya di usia seperti ini jangan heran misalnya kita manen buah yang masih seperti ini ya. Tuh, ini kan campuran nih. Lalu ada juga yang biasanya komplain, oh itu buah mentah sudah dipanen. Ya karena kalau tidak dipanen nih, ini cepat sekali nih. Dia tidak terlalu merah dia terkadang tuh langsung membusuk dia. Karena ini yang namanya buah pasir ya, yang dinamakan buah pasir maksudnya. Nah, jadi seperti ini dia tidak rata. Terkadang ada yang masih hitam ya, masih hitam. Nah, ini kan biasanya tuh dia tuh satu deretan. Nah, satu deretan seperti ini kan. Nah, kalau kita tinggalkan, biasanya hitam seperti ini tuh bisa nipu. Biasanya 1 minggu kemudian dia udah masak lagi sehingga membusuk. Kalau ngejar waktu 15 hari, nah itu anehnya dia, buah masih seperti ini. Dia tiba-tiba begitu masak langsung truk, terkadang langsung ciut. Ya maka ya kita sertakan sekalian yang namanya panen kuras. Nah, karena kita waktu itu kan tidak melakukan kastrasi, ada sebagian cuma kita ketinggalan lebih duluan dia. Jadi maka kita biarkan saja ya, sekalian panen aja, kita kuras buah yang seperti ini. Nah, biasanya umumnya tuh kalau udah kita panen buah seperti ini, begitu muncul buah yang barunya, dia pasti membentuk lebih baik. Biasanya seperti ini ya. Jadi teman-teman, supaya lebih jelasnya, yuk kita simak bagaimana cara kita manen tanaman di usia 34 bulan. Berikut akan saya tunjukin kepada teman-teman. Nah, kita masuk ke blok ini. Ini yang saya katakan tadi itu mineral berpasir ya. Nah, jadi seperti apa perkembangannya? Sekaligus nanti akan kita jelaskan kepada teman-teman ya. Nih, seperti ini contoh buahnya ya. Memang sih dia belum normal ya, seperti ini. Ya karena yang namanya usia segini ya kayak gini. Tuh, kalau tidak dipanen kan sayang kan. Nah, apalagi ini udah 34 bulan ya. Ini
buah topas ya, topas satu. Dia bercampur dengan yang hijau ya. Jadi jangan heran nih, ini topas ya. Yuk kita maju lagi ke depan sana ya. Tuh, udah lumayan sih. Ya, ini kalau yang tanya udah BJR berapa, kita masih belum bisa menghitung ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Tapi menurut buah yang kita dapat sih, ya lumayan ya sepertinya. Ada yang 3 tandan ya, ada 2 tandan seperti ini. Tuh, ibu-ibu itu sedang mengutip brondol. Nah, itu betapa rumitnya ya pekerjaan ini ya, tapi ya seperti ini cara kerjanya yang namanya di buah pasir itu. Nah, jadi teman-teman, kenapa dinamakan buah pasir? Karena buah ini kan masih nempel di tanah, masih bercampur pasir. Ya mungkin itu maka dinamakan buah pasir ya. Saya pun kurang paham juga itu bahasa di perkebunan tuh seperti itu ya. Nah, untuk pohonnya sih oke lah ya. Ini lokasinya udah mulai nih. Ini ini kental kali pasir di sini ya. Ya, tapi kita bersyukur juga ini masih mampu kita rawat ya, sehingga masih mampu menghasilkan buah seperti ini. Nah, jadi sampai di sana tuh sama ya, seperti itu ya. Nah, jadi kita tidak perlu jauh-jauh sampai ke sana, cukup di sini aja ya. Nanti kita balikin di lokasi yang agak kurang pasirnya ya. Ini tebal kali pasirnya. Tapi sedangkan pasirnya tebal pun masih bisa menghasilkan buah seperti ini ya. Tuh, itu stok buahnya. Nah, itu udah mulai bersih ya. Karena udah kita lakukan panen berapa kali ya. Panen kuras. Nah, seperti ini kan panen kuras namanya nih. Sekali kita buang buah yang seperti ini. Ini kalau dibiarkan ini membusuk sehingga mengundang semut atau rayap, belum lagi hama lainnya. Nah, jadi tanaman kita itu kurang sehat katanya. Ya memang betul itu. Karena ada hama nanti di sekeliling pangkal tanaman itu. Nah, berikut kita akan ke blok yang sebelahnya. Nah, contoh perkembangan pada daunnya seperti ini ya kawan-kawan. Usia 34 bulan. Ini berjarak ya 9x9 waktu itu. Jarak tanamnya ini. Nah, ini hampir ketemu dah. Tapi aman nih. Ini buktinya jalan kita aja masih bisa dilewati. Seperti ini. Nah, jadi untuk teman-teman jarak tanam itu sangat penting ya. Ini walaupun 9x9 aja udah seperti ini. Gimana yang di bawah dari itu? Nah, itu urusan teman-teman lah ya. Jarak tanam itu ya kalau menurut kita sih harusnya sekurang-kurang itu 9x9. Nah, tadi kita ke blok yang sebelah itu ya. Nah, berikut kita yang di depan situ lagi. Ini agak kurang pasirnya ya. Di blok yang ini. Nah, itu contoh buahnya seperti itu ya. Sekaligus kita akan cari si tukang panen kita ya. Di mana mereka ya. Seperti apa cara kerja panennya ya. Kita akan telusurin terus. Ini rumit loh panennya. Cuma karena kita semangat, jadi serumit apapun tetap kita lakukan. Tuh contoh tanamannya, contoh daunnya ya. Seperti itu. Tuh stok buahnya. Aman ya, sepertinya aman. Nah, ini udah mulai membaik ya. Karena udah sering kita lakukan kegiatan manen ya. Nah, seperti itu ya. Kita akan jalan terus ke depan sana. Dan sampai ketemu ke tempat yang mereka panen. Sekaligus akan saya tunjukin kepada teman-teman seperti apa cara manen buah yang seperti ini. Ya memang katanya manen tuh gampang. Nah, nanti teman-teman lihat ya. Dibilang gampang tidak juga, dibilang susah tapi buktinya dapat buah. Ya, dapat hasil. Oke, kita akan menuju ke depan sana. Nah, jadi seperti ini ya cara kita manen. Nah, nih teman-teman bisa lihat dodosnya jangan terlalu besar ya. Nah, paling segini lah ya. Saya tidak hafal nih berapa senti. Ya jujur saya pun tidak mahir ya, cuma ya yuk kita sama-sama belajar. Contoh buah seperti ini yang kita panen ya. Memang ini sakit nih mananya nih. Nah, ya. Ini harusnya kita pakai gancu ya. Cuma tadi saya tidak bawa. Karena ini kan untuk sebagai contoh kita manen buah pasir itu ya seperti ini. Mana lagi ya? Itu ya. Nah,
tidak terlalu merah ya dia. Ya, ini. Tapi dia udah berondol. Nah, sekaligus kita kulas yang seperti ini. Tuh, ini yang saya katakan sulit tadi itu. Kadang pelepasnya sampai lepas ini. Demi yang buang buah seperti ini. Tuh, seperti ini dia, ya. Makanya ini harus kita panen, ya, mau tidak mau. Udah. Ini. Ya, satu lagi. Tuh, dapat 3 ya. Ini yang bagus ya. Dah, mati. Nah, yang susah itu ketemu yang seperti ini ya kawan-kawan. Nah, ini baru yang kedua kalinya kita manen. Awal itu kita kuras, yang kedua dia muncul buah seperti ini. Ya. Berikut akan kita coba. Ini sangat sulit yang seperti ini, ya. Tuh, gini cara mainnya. Nah, fungsinya gancu. Tuh. Nah, kan. Lanjut. Ini buah yang ini. Nah, kan lanjut lagi. Nih ada satu lagi. Nah, ini yang kita katakan setengah matang itu, karena beberapa hari lagi ini sudah rontok. Sehingga kalau udah rontok itu sulit mananya. Nah, contoh seperti itu ya. Nah, yuk kita cek ke yang buah yang sebelahnya lagi. Biarkan di situ, tetap di situ tinggal. Ini yang udah rontok ini. Yang sangat sulit itu seperti ini. Oh. Nah, ini. Tuh, ini disentuh dikit doang ini udah rontok ya. Satu lagi. Seru ya. Dia sulit, yang penting banyak buah. Nah, kita kumpul di sini. 2. Kita tunggu situ. 3. 4. Satu lagi. 5. Nah, jadi ini yang saya katakan kita tidak bisa menghitung BJL-nya ya. Kecuali teman-teman menghitung berapa kilo per tandarnya. Ya paling ini 3,5 kilo ya. Paling berat ada sih yang sudah sampai 4 kilo ya. Jadi seperti ini. Apa adanya ya. Nah, ini buah varietas Topaz. Dia bercampur dengan yang orange seperti ini ya. Nah, oke. Oke, kita muat. Wait.